Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari VGMI 1A. Di sini saya akan menjelaskan plagiarisme. Apa sih yang dimaksud dengan plagiarisme? Plagiarisme atau sering disebut plagiat atau penjiplakan atau pengambilan karangan pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikan seolah karangan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah atau universitas. Pelaku plagiat disebut plagiator. Penyebab terjadinya plagiarisme. Plagiarisme bisa terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Sehingga selanjutnya kalian mungkin bertanya-tanya, apa yang membuat plagiarisme bisa terjadi? Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan plagiarisme terjadi, misalnya dalam karya tulis. Yang pertama, terburu-buru sehingga mendorong menjiplak karya orang lain. Kondisi buru-buru ini juga dapat menyebabkan penulis menjadi tidak teliti akan hasil tulisannya. Yang kedua, minimnya referensi, menyebabkan penulis kesulitan dalam menyampaikan ide dan gagasannya ke dalam tulisan dengan baik. Ketika penulis mempunyai cukup referensi, cenderung lebih mudah dalam menyampaikan dan mengolaborasikan idenya menjadi karya tulis yang utuh. Dan yang ketiga, kurang memahami teknik pengutipan. Faktor ini cukup sering terjadi pada penulis pemula, sebab dalam karya tulis, terutama ilmiah seperti skripsi, penulis harus menggunakan referensi dari penelitian sebelumnya. Minimnya kesadaran dan teknik pengutipan terkadang menyebabkan penulis enggan memahaminya dan memilih jalan cepat dengan menjiplak. Bagaimana memahami teknik pengutipan sangat berguna dalam menghindari plagiarisme. Dan yang keempat, kurang memahami plagiarisme. Sejak hak cipta intelektual diakui, kasus plagiarisme terus memerlukan perhatian. Seiring berkembangnya zaman, kasus plagiarisme juga berkembang dan beragam. Ada beberapa tindakan yang tergolong plagiat, yaitu yang pertama, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Kedua, mengakui gagasan orang lain sebagai gagasan sendiri. Yang ketiga, mengakui temuan orang lain sebagai temuan sendiri. Dan yang keempat, mengakui karya kelompok sebagai karya sendiri. Dia menganggap bahwa karya orang lain itu sebagai karyanya sendiri, padahal dia tidak membuat karya tersebut, tapi dia mengambil karya orang lain. Dan adapun contoh tindakan yang tidak tergolong plagiat. Yang pertama, menggunakan informasi yang berupa fakta umum, seperti tanggal 17 Agustus itu sudah fakta, nggak bisa dirubah-rubah lagi. Dan yang kedua, menuliskan kembali dengan mengubah kalimat atau frase opini orang lain dengan memberikan sumber yang jelas. Yang ketiga, mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan menuliskan sumbernya. Di Indonesia, tindakan plagiat termasuk pelanggaran hak cipta. Dan bagi yang melakukan tindakan plagiarisme akan mendapatkan sanksi sesuai Undang-Undang tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19/2002 dan Undang-Undang Nomor 28/2014. Berikut sanksi bagi yang melakukan tindakan plagiat. Tercantum dalam pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan, barang siapa dengan sengaja dan tanpa melakukan perbuatan plagiat akan dipidana dengan pidana paling singkat 1 bulan dan denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana penjara paling lama 7 tahun
dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum